Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Maulana Priyono. Di sini saya akan mengerjakan tugas bab 4 pernyataan perulangan yang part kedua. Di sini deadline-nya besok ya. Saya ngincar 30 bonusnya. Nomor satu, buatlah program untuk mencetak bilangan sebanyak n dengan ketentuan. Jika n bilangan kelipatan 4, maka cetak A. Jika n bilangan kelipatan 6, cetak B. Jika keduanya, cetak AB. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Saya akan jelaskan dari awal hingga akhir. Pertama, include iStream itu merupakan uh, kode untuk memasukkan ke dalam suatu program. Yaitu kita akan bisa menggunakan fungsi cout, cin, dan inline. Using namespace std itu untuk mempermudah kita dalam mengetik dalam membuat suatu program agar tidak mengetik standar titik dua lagi. In mind itu merupakan fungsinya. Ini merupakan pembuka atau begin dari suatu program. Nah, deklarasi saya mendeklarasikan dua variabel yaitu i dan n dengan tipe data integer. Nah, cout ini berfungsi untuk mengeluarkan pada halaman output nanti untuk mencetak ini tadi, ini masukkan bilangan sebanyak n-2 itu akan tercetak pada halaman output. Dan scene ini digunakan untuk memasukkan suatu nilai ke dalam suatu variabel gitu. Nah, terus for ini adalah merupakan suatu pernyataan berulangan for. Nah, pertama kita inisialisasikan dulu i itu sama dengan 1. Lalu kondisinya itu i kecil sama dengan n, dan juga perubahannya itu i plus plus. Terus saya menggunakan if itu pernyataan kondisi. Nah, jika i modulus 4 sama hasilnya 0, jika i modulus 4 dan i modulus 6, maka kita akan mencetak AB, cout AB. Else if ini jika tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke else if berikutnya. Lalu akan lanjut lagi else if sampai ke else terakhir ini. Else if i modulus 6, maka kita akan cout B jika memenuhi. Else if i modulus 4 akan mencetak A jika memenuhi. Terus jika tidak memenuhi ketiganya, maka akan langsung cout I aja nilai I-nya. Harus ini merupakan spasi ya. Lalu kita tutup dengan for-nya tadi, kan sudah kita buka, kita tutup. Terus ini untuk menutup suatu programnya. Selanjutnya kita akan membahas ininya, algoritma deskriptifnya. Nomor 1. Program ini bertujuan untuk menampilkan deretan bilangan dari 1 sampai dengan n dengan aturan tertentu. Proses diawali dengan meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan n sebagai batas jumlah bilangan yang akan diproses. Setelah nilai n diperoleh, program melakukan perulangan mulai dari i sama dengan 1 hingga i n. Pada setiap iterasi, program memeriksa apakah bilangan i habis dibagi 4 dan 6 secara bersamaan. Jika kondisi tersebut memenuhi, program akan mencetak AB. Jika tidak, program akan memeriksa I hanya habis dibagi 6, maka program akan mencetak B. Jika I habis dibagi 4, maka program akan mencetak huruf A. Jika bilangan I tidak memenuhi ketiga kondisi tersebut, maka program akan menampilkan nilai I itu tersendiri. Setiap output yang dihasilkan dipisahkan dengan spasi sehingga membentuk urutan hasil dari 1 sampai N sesuai aturan yang telah ditentukan. Nah, itu untuk algoritma deskriptifnya, yang ini merupakan program supervisi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini sudut code-nya. Jadi tadi ada dua variabel kan, i dan n. Jadi var i n tipe datanya integer. Terus jangan lupa begin. Terus read n itu untuk memasukkan nilai ke dalam suatu variabel. Terus for i1 to n, i1 ke n, lalu then begin jika I habis dibagi 4 dan I habis dibagi 6, maka cetak AB. Jika I habis dibagi 6 aja, maka cetak B.
Jika I hanya habis dibagi 4, maka cetak A. Kalau tidak memenuhi ketiga itu, maka kita akan mencetak angka itu sendiri atau variabel itu sendiri. Nah, ini word tadi untuk spasinya, terus N dan N program. Nah, untuk flowchart-nya ini ya. Kita mulai dari start, terus kita input nilai N, terus ini bakal masuk ke for yang pertama. For pertama, I1 ke N. Lalu jika benar, maka kita akan masuk ke if modulus I modulus 4 dan I modulus 6. Jika benar, dia akan mencetak atau outputnya itu bakal AB. Nah, kalau jika salah, dia bakal lanjut ke if selanjutnya, I modulus 6. Jika I hanya memenuhi, jika hanya memenuhi I modulus 6, maka dia akan mencetak B. Kalau hanya memenuhi I modulus 4, maka dia akan mencetak A. Jika tidak memenuhi ketiga penilaian kondisi ini, maka dia akan mencetak angka dia sendiri. Terus dari keempat itu bakal sama jalannya, bakal ke spasi, terus bakal melakukan perubahan I++. Nah, itu misal kita masukin 2. Nah, ini bakal sampai 2 aja gitu muternya, 2 kali. Kalau kita masukin 3, dia bakal 3 kali. Kalau misalnya 1, ya 1 kali. Nah, kalau sudah lebih dari, misalnya kita masuk 3, sudah lebih dari 3, dia bakal itu cukup fast. Dan oke, baik. Itu saja penjelasan dari saya untuk nomor 1. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.